Ini adalah Samsung Galaxy Fit 3, smartband terbaru dari Samsung untuk tahun 2024. Layarnya 1,6 inci AMOLED yang dilengkapi dengan fitur Always On Display dan ada fitur Auto Brightness-nya di sini. Mode olahraganya melimpah, ada lebih dari 100 pilihan jenis olahraga. Koneksinya udah pakai Bluetooth versi 5.3. Selain itu dia punya IP rating IP68 dan bahkan ketahanan airnya sampai 5 ATM ya. Jadi bisa diajak berenang. Yang jelas ini masuk dalam ekosistem Samsung dengan sangat mulus dan lancar. Oke, langsung aja kita bahas Samsung Galaxy Fit 3. Tapi kali ini karena kemarin Naufal udah ya, sekarang kita bahas bareng sama Ihsan. Samsung Galaxy Fit 3 atau bisa disebut juga sebagai Galaxy Fit 3. Ini sebenarnya hadir menjelang Hari Raya Idul Fitri alias menjelang Lebaran 2024. Tapi memang kami baru sempat mengujinya sekarang ya. Jadi maklumi ya. Karena yang satu ini sold out saat menjelang Lebaran 2024 kemarin. Kalau bicara soal Samsung Galaxy Fit, sudah cukup lama ya seri smartband ini seakan menghilang. Ya, Galaxy Fit 2 itu dirilis 2020 yang lalu. Berarti versi terbaru Galaxy Fit ini hadir setelah 4 tahun. Nah, apa aja peningkatan yang ditawarkan Samsung di Galaxy Fit yang baru ini? Kita akan bahas dalam review Galaxy Fit 3 ini, tapi kita mulai dari isi paket penjualannya dulu. Oke, untuk isi paket penjualannya ini terdiri dari Samsung Galaxy Fit 3-nya sendiri, lalu ada kabel USB untuk chargernya yang menggunakan USB Type-C, lalu ada juga paket dokumen. Nah, kalau di Galaxy Fit 2 mengusung desain yang menyerupai sebuah smartband atau gelang, Galaxy Fit 3 ini sekarang jadi lebih mendekati sebuah smartwatch. Ini dikarenakan layarnya yang jadi lebih lebar. Efeknya, informasi yang dapat ditampilkan oleh smartband ini jadi lebih banyak. Lanjut ke pilihan warnanya, ada silver, pink gold, dan unit yang kami gunakan ini yang namanya grey. Kemudian untuk materialnya, kalau di Galaxy Fit 2 dulu menggunakan bahan polikarbonat, di Galaxy Fit 3 ini sudah menggunakan aluminium, jadi lebih premium di sini. Untuk dimensi, panjang 42,9 mm, lebar 28,8 mm, tebal di 9,9 mm. Untuk bobotnya yaitu di kisaran 36,8 gram. Lanjut ke sisi-sisi, di sebelah kanan ada home button, lalu di area belakang ada sensor, lalu magnetic pin untuk charging dan tombol untuk melepas strapnya. Lalu di sisi kirinya kosong. Untuk sisi depan, layar AMOLED 1,6 inci, resolusi 256x402 pixel. Untuk brightness, tidak ada keterangan terkait berapa kecerahan layarnya. Tapi dari pengujian kami sih ini tetap aman, walau di bawah terik matahari. Selain itu, smartband ini juga sudah dilengkapi dengan light sensor yang membuatnya memiliki fitur auto brightness. Mantap nih, layarnya bisa menyesuaikan tingkat kecerahan sesuai dengan kondisi cahaya sekitarnya. Ini juga salah satu peningkatan yang dihadirkan Samsung untuk Galaxy Fit yang baru ini. Lalu untuk fitur Always On Display di sini juga sudah tersedia ya. Untuk spesifikasi, OS menggunakan FreeRTOS dengan RAM 16MB dengan storage 256MB. Untuk konektivitas menggunakan Bluetooth versi 5.3, lalu untuk baterainya di 208 mAh. Untuk sensor-sensor ada accelerometer, barometer, gyro sensor, optical heart rate sensor, dan light sensor. Oke, sekarang kita bahas penggunaannya, mulai dari sesi pairing dulu. Untuk menghubungkan smartband ini ke smartphone, kita perlu menginstal aplikasi Galaxy Wear yang dapat di-download di Play Store. Atau bisa juga dari Galaxy Store kalau kalian pengguna Samsung tentunya. Setelah itu, kita dapat menginstal aplikasi Samsung Health untuk pemantauan kesehatan dan kebugarannya. Oke, setelah kedua aplikasi tadi diinstal, kita bisa mulai menghubungkan smartband ini ke smartphone kita. Cara menghubungkannya juga tergolong cepat dan mudah ya. Pertama-tama, tentunya kita perlu menyalakan Bluetooth dari smartphone-nya. Kemudian buka aplikasi Galaxy Wear, lalu pilih tipe wearable yang ingin dihubungkan. Lalu setelah itu akan muncul sebuah kode di smartphone dan juga di smartband-nya. Setelah itu klik confirm untuk menyetujuinya atau untuk mengkoneksikannya. Setelah itu kita tinggal mengikuti arahan yang ditampilkan di smartphone-nya. Oh ya, ada hal menarik nih yang kami jumpai saat setup awal di smartband ini, yaitu opsi untuk memilih tangan mana yang akan kita pasangkan smartband-nya. Selain itu ada juga pengaturan orientasi, apakah mau posisi tombolnya di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Jadi bisa lebih fleksibel dalam menggunakan smartband ini. Oke, setelah pairing selesai, kita dapat menggunakan smartband ini dengan normal. Untuk pengoperasiannya, swipe ke atas untuk melihat menu utamanya, lalu swipe ke bawah untuk melihat quick panel. Kemudian untuk swipe ke kanan itu untuk melihat notifikasi. Lalu swipe ke kiri untuk membuka tiles. Nah, di tiles ini terdiri dari macam-macam shortcut. Ada daily activity, menu workout, hasil tracking tidur, dan masih banyak lagi. Untuk tampilan tiles ini dapat di-custom sesuai dengan keinginan kita, seperti menambahkan shortcut untuk alarm, kalender, melalui aplikasi Samsung Wear tadi. Lanjut ke menu-menu, di sini ada banyak ya, mulai dari menu kebugaran, media control, find my phone, weather, kalender, stopwatch, dan lainnya.
Lalu untuk fitur kebugarannya sendiri terdiri dari daily activity seperti total langkah, total durasi gerakan kita seperti berjalan ataupun naik tangga, dan juga menghitung jumlah kalori yang sudah dibakar. Kemudian ada exercise untuk tracking olahraga. Nah, fitur olahraganya ini juga melimpah ya. Samsung mengklaim ada lebih dari 100 pilihan mode olahraga di sini. Dan saat kami lihat sih memang ada banyak ya, baik itu olahraga indoor ataupun outdoor ada di sini. Di bawah buat olahraga renang juga bisa, karena selain punya mode olahraga renang, Samsung Galaxy Fit 3 ini juga sudah dilengkapi dengan rating IP68 dan juga ketahanan terhadap air hingga 5 ATM. Jadi aman nih buat dipakai berenang. Lalu untuk fitur kebugaran lainnya di sini ada sleep tracking untuk memantau tidur kita dan kadar oksigen dalam darah selama kita tidur. Untuk fitur pemantauan lainnya juga ada di sini seperti heart rate monitoring untuk memantau detak jantung kita, lalu ada stress monitoring yang di dalamnya juga terdapat breathing exercise. Kemudian ada blood oxygen monitoring di sini. Nah, buat yang suka berpergian ke luar negeri, di sini ada fitur dual time yang bisa menampilkan dua zona waktu secara bersamaan. Untuk menampilkannya bisa lewat tiles atau langsung menggunakan watch face-nya. Selain fitur-fitur yang tadi, Galaxy Fit 3 ini juga punya fitur ekstra di dalamnya seperti heart fall detection ini. Singkatnya, fitur ini akan otomatis menghubungi nomor darurat atau emergensi saat mendeteksi penggunanya habis terjatuh dari ketinggian. Kemudian ada emergency SOS yang bakal melakukan panggilan darurat saat home button ditekan sebanyak 5 kali berturut-turut. Untuk menyalakan fitur ini bisa melalui smartphone ataupun langsung di smart band-nya dengan membuka band setting dan pilih safety and emergency. Untuk fitur-fitur pendukung lainnya seperti quick reply untuk membalas pesan singkat, lalu ada Bluetooth call notification, lalu musik control untuk mengatur musik yang sedang diputar, dan yang unik di sini ada fitur kamera remote untuk memudahkan kita memotret dengan smartphone dari jarak jauh. Tentunya masih banyak lagi ya fitur-fiturnya, nggak mungkin dong kami sebutin semuanya satu-satu, ntar kepanjangan malah videonya. Sekarang kita beralih ke Galaxy Wear di smartphone kita. Bukan cuma untuk ganti watch face seperti yang dibahas tadi ya. Di sini kita dapat mengatur urutan aplikasi yang muncul di bagian menu utamanya. Kemudian kita juga dapat mengcustom shortcut yang ada di bagian menu quick panel. Lalu seperti smartband pada umumnya, di aplikasi ini kita juga dapat memilih watch face yang ingin kita gunakan. Pilihan watch face-nya juga beragam di sini, mulai dari yang pakai gaya tampilan digital sampai analog pun ada di sini. Kalau kata Samsung sih di sini ada lebih dari 100 pilihan watch face. Jadi ada banyak pilihan di sini dan ini juga gratis ya. Kemudian ini kita juga dapat mengatur smartband-nya seperti mengatur brightness-nya ataupun menyalakan fitur auto brightness-nya. Lalu bisa menyalakan fitur AUD dan juga masih banyak lagi. Bahkan, kita juga bisa mengatur fungsi shortcut di home button ini. Shortcut home button ini bisa dijalankan dengan menekan tombol tersebut sebanyak 2 kali. Tentunya masih banyak hal lain yang dapat kita atur di aplikasi ini. Untuk baterainya, Samsung mengklaim kalau Galaxy Fit 3 ini mempunyai daya tahan baterai hingga 13 hari. Dan hasil pengujian kami dengan settingan default, brightness-nya auto, dan always on display mati, hasilnya setelah 24 jam digunakan, baterai berkurang sekitar 15%. Jadi teoritis, baterai Galaxy Fit 3 ini bisa bertahan selama 7 hari. Kemudian kalau fitur always on display dinyalakan bagaimana? Dari hasil pengujian kami, baterainya ini bisa berkurang 30-35% setelah penggunaan 24 jam. Memang hasilnya ini belum mencapai klaimnya Samsung, tapi bisa bertahan selama 1 minggu juga sudah oke lah ya. Untuk charging dari 0-50% dicapai dalam 20 menit. Lalu dari 0-100% ini bisa dicapai dalam 1 jam kurang sedikit, yaitu di 59 menit 57 detik. Ya, digenapin 1 jam aja lah ya. Kalau klaimnya Samsung sih 30 menit charging itu bisa mencapai 65%. Dan kalau dari pengujian kami sih 30 menit charging itu sama dengan 70%. Jadi ini sudah terbukti ya klaimnya Samsung di sini. Oke, lanjut ke bagian harga. Galaxy Fit 3 ini dibanderol dengan harga 899.000. Tapi kalau mau beli selalu cek harga terkininya ya, karena di awal kehadirannya dia sempat dijual sekitar 600-700 ribu rupiah saja. Lanjut ke hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu perhatikan cara pasang strapnya ini. Karena ujungnya ini harus kita masukkan ke dalam strapnya tadi. Jadi pemasangannya jangan terlalu ketat ya, supaya ujung lebihan strapnya tadi bisa dimasukkan ke bagian dalam. Tapi sisi positifnya, tampilan smartband ini jadi lebih clean ya. Berikutnya, daya tahan baterainya mungkin terkesan agak boros dibanding smartband lainnya. Seharusnya sih ini bisa lebih awet lagi jika kita matikan fitur yang tidak terlalu kita butuhkan. Jadi kita perlu mendownload Galaxy Wear dan juga Samsung Health-nya untuk bisa menikmati seluruh fitur di smartband ini. Tapi untuk pengguna smartphone Samsung, untungnya aplikasi Samsung Health ini sudah terinstall secara bawaan di smartphone-nya. Lalu di sini belum ada built-in GPS, jadi untuk tracking lokasinya masih mengandalkan GPS di smartphone-nya. Tapi sebenarnya jarang sekali ya ada yang berolahraga di luar ruangan tanpa bawa smartphone. Kan kalau bawa smartphone kita jadi bisa mengandalkan GPS smartphone. Masuk ke poin menarik.
Yang pertama di sini fitur-fitur kesehatannya terbilang lengkap ya. Lalu menu pilihan workoutnya juga beragam, ada lebih dari 100 pilihan exercise yang dapat digunakan. Kemudian sensor-sensornya juga tergolong lengkap di sini, bahkan ada light sensor untuk fitur auto brightness. Lalu ini juga sudah dilengkapi dengan IP68 dan ketahanan air hingga 5 ATM. Jadi bisa dipakai untuk berenang ya. Kemudian pilihan watch face-nya yang melimpah dan yang paling penting semuanya gratis. Kemudian displaynya lebih luas dibanding dengan pendahulunya, lalu animasi layarnya mulus, sudah menggunakan Bluetooth versi terkini yaitu 5.3, pairingnya yang mudah dan cepat, plus bisa jadi remote untuk kamera smartphone. Kemudian alat ini juga bisa jadi entry point dalam memasuki ekosistem Samsung yang cukup matang. Kemudian ini Samsung yang service centernya tersebar di Indonesia. Lantas, smartband ini cocoknya untuk siapa sih? Yang pertama untuk pengguna baru yang ingin mencoba menggunakan smartband, Galaxy Fit 3 ini mungkin perlu kalian pertimbangkan. Karena selain fitur-fiturnya melimpah, pairing dari smartband ini ke smartphone juga tergolong simple. Selain itu, pengoperasiannya juga tergolong mudah untuk pengguna baru. Kemudian spesifik untuk pengguna smartphone Samsung yang ingin mencoba ekosistemnya, namun budgetnya masih belum cukup untuk membeli smartwatch-nya Samsung. Kemudian, apakah pengguna Galaxy Fit 2 layak untuk upgrade ke sini? Menurut kami sih layak-layak aja ya, karena di sini kalian akan mendapatkan layar yang lebih luas, koneksi yang lebih terkini, dan juga sudah ada fitur auto brightness-nya. Akhir kata, kami ucapkan selamat datang kembali untuk Galaxy Fit yang akhirnya kembali meramaikan pasar smartband di Indonesia. Saya Ihsan, jaga Review TV.